Waktu telah menunjukkan pukul 8. Anissa dan Egy memutuskan untuk berpamitan setelah puas banyak bercerita ngalor ngidul dengan Romisa. Karena pada saat Anissa sedang memangku si bayi dari ruangan transparan, tiba-tiba bayi itu menangis keras. Ya, alhasil tangisannya itu menggetarkan bumi dan membangunkan sang bunda dari tidurnya. Ya, aku harus segera pergi nih, mau dinas dulu. Ocehan Anissa seakan berbicara pada si bayi yang berada di gendongan dengan Misa. Iya Ate, enggak apa-apa, kan aku sama Momi. Sengaja Misa melogatkan berbicara seperti anak kecil, yang seketika gelak tawa memenuhi ruangan. Ya udah, aku pamit dulu ya Mbak, jaga terus kesehatanmu Mbak. Anissa berpamitan sembari mencium sebelah tangan Misa dan tidak lupa juga mencium sebelah pipinya. Kemudian undur diri pada lelaki yang sebagai kakak iparnya. Barulah dia berjalan menuju pintu keluar kamar. Hingga saat ini Egy dan Anissa tengah berjalan di koridor menuju pintu utama untuk keluar dari kediaman Saputra. Di sela langkah kaki, Anissa melirik ke arah samping di mana sang suami berada. Egy, iya sayang, sahutan Egy menoleh. Ini apa tidak masalah kalau kita tidak bertemu ayah dulu? Tanya Anissa, pasalnya waktu dia sudah mepet untuk menjalankan tugas. Tangan Egy terangkat mengusap kuncup kepala Anissa secara lembut. Tidak, jam segini biasanya ayah tengah menjalani terapi kaki. Gitu ya. Segera Anissa menundukkan kepala menatap ujung sepatunya berusaha menyembunyikan pipi yang sudah merona merah. Langkah kaki mereka telah menapaki anak tangga teras rumah. Mereka mengarahkan kaki menuju mobil putih yang terparkir tidak jauh di pelataran. An, panggilan seseorang yang amat akrab di telinga membuat Anissa mengangkat pandangan mencari asal suara. Seketika senyuman lebar mengembang di bibir merah Anissa, begitu melihat lelaki paruh baya yang sangat dia rindukan dan sayangi. Papa? Segera dia berlari berhambur ke arah Pak Reno yang ada di ujung sana, sama-sama tersenyum senang. Anissa, hati-hati. Cemas Egy akan tindakan istrinya itu, namun sudah tak didengar lagi. Anissa menubruk tubuh sang ayah dan memeluknya erat. Begitu pula Pak Reno segera membalas memeluk tak kalah erat anak gadisnya itu. Anis rindu banget sama papa. Iya, papa juga. Bagaimana kabarmu sayang? Kepala Anissa mendongak menatap wajah lelaki yang dia sayangi. Aku baik kok, Pak. Papa sendiri gimana? Papa nggak pernah telat kan minum obatnya? Senyuman serta elusan lembut di punggung Anissa dari Pak Reno. Tentu saja dong sayang. Papa kan nggak mau kena ceramahan 3 jammu lagi. Anissa dibuat terkekeh geli mendengarnya lalu membenamkan wajah di dada sang ayah. Papa, masa ingatnya sama hal buruknya aja sih? Hingga suara tawa pun menghiasi kedua orang anak dan orang tua itu, menumpahkan perasaan rindu senang yang selama ini terkumpul dalam hati terhambat oleh waktu serta kesibukan masing-masing. Dan Egy yang melihat pemandangan berbunga ceria sukaria di hadapannya, ikut merasakan perasaan hangat menjalar dalam hati ketika melihat senyuman lebar gadis tambatan hatinya itu. Dia berjalan mendekati mereka berdua. Pak Reno, lama tidak bertemu. Sapa Egy menyapa ayah mertua. Segera Reno melepaskan pelukan, beralih melirik lelaki di hadapan yang sebagai suami anak gadisnya. Apa kabar tuan muda? Dia mengulurkan tangan sebagai salam perjumpaan, yang langsung diterima Egy menjabat tangan tersebut. Seperti yang Anda lihat, dan maaf mengganggu waktu bahagia kalian, tapi Anissa harus pergi dinas sekarang. Sadar akan kewajiban yang terlupakan, sontak Anissa melirik benda bulat penanda waktu di pergelangan tangan. Oh iya, aku lupa Pak, Anissa harus dinas nih. Pak Reno tersenyum sembari mengusap kuncup kepala anak gadisnya. Ya udah, sana berangkat, kan nanti juga kita bisa bertemu lagi. Oh iya, Papa dengar kalian sudah pindah rumah. Yang dimangguti sebagai jawaban iya oleh Anissa. Papa mampir ya ke rumah? Pasti. Egy mengambil alih sang istri dengan merangkul bahu Anissa. Ayo Anissa, kau bisa telat.
Meski berat dan enggan berpisah dengan orang tuanya, Anissa hanya bisa pasrah mengangguk dan mengerucutkan bibir sebal. "Aku pergi dulu, Pak." Dia menyalami tangan Pak Reno. "Iya, hati-hati sayang," kata Pak Reno kembali mengusap puncu kepala Anissa dengan lembut penuh kasih sayang. Anissa berjinjit lalu melabuhkan kecupan kilas di pipi sang ayah dan barulah berbalik sambil say goodbye melambaikan tangan. Dan Egy yang melihat itu malah merasakan iri di hati. Pasalnya dia sendiri yang sebagai suaminya tak pernah mendapatkan perlakuan hangat dan sayang seperti itu dari Anissa. Egy membukakan pintu penumpang depan. "Sudah cukup pamitannya dan masuklah," titah dia. Anissa menurunkan tangan yang sedari tadi melambai terus, lalu melirik sebal ke arah lelaki tampan itu dengan bibir mengerucut. "Pengennya sih jalan-jalan dulu sama papa." Nggak mau dinas," rajuk dia manja, membuat Egy yang melihatnya merasa gemas dan tersenyum. "Masuklah, kau bisa jalan-jalan bersamaku." Dengan terpaksa Anissa menurut memasuki mobil dan duduk di kursi tersebut. "Aku kan pengennya sama papa, bukan sama kamu." Egy tersenyum sembari menutup pintu lalu setengah memutari mobil menyusul masuk ke dalam dan duduk di kursi kabin. Setelah memastikan Anissa memakai seat belt, segera Egy melajukan mobil mengarah keluar gerbang kediaman Saputra. Dia memutar setir mobil agar membelok ke arah jalanan besar bergabung bersama kendaraan lain. Sampai beberapa saat keheningan membentang di antara mereka berdua yang memilih terdiam merapatkan bibir, dengan pandangan fokus memperhatikan jalanan yang dilewati. "Anissa," panggilan Egy memecah suasana tenang itu. Ada apa?" Anissa menimpali tanpa menoleh tetap menatap ke arah jendela. "Bisakah kau jangan genit dengan menebarkan senyuman pada si Tang?" "Hah?" Sontak Anissa menoleh dengan mata sedikit memincing sebal. "Aku tidak menebar senyuman genit, itu namanya senyuman ramah tahu. Lagian aku tuh beda sama kamu, yang biasanya hanya memasang tampang datar, mengajak ribut dan judes kalau disapa orang." Egy yang lagi bad mood tidak membalas ocehan tersebut dan memilih fokus menyetir dengan raut wajah dingin dan bibir merapat. Merasa gemas, Anissa mencolek pipi lelaki itu dengan jemari telunjuknya. "Nah, seperti ini nih tampangmu, Egy. Judes banget dan datar kayak orang males," ledek dia dibarengi tawa geli. Kedua mata Egy mendelik seiring melambatkan laju mobil dan akhirnya menghentikan mobil di pinggir jalan yang cukup sepi.